Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya Rahayu. Masih bersama dengan saya Kitantra di channel Exa Tantra, mengupas hal-hal yang kurang kejelasannya, yang sudah beredar rumor di halayak banyak. Dengan pengalaman pribadi saya, akan saya kupas tentang hal-hal yang masih tabu. Selamat dulu ya, biar akhirnya semangat. Masih bersama dengan Kitantra. Kali ini Kitantra akan mengupas tentang babakan penglaris ataupun salah satu jimat ataupun salah satu benda yang dibikin penglaris atau hanya sebagai sarana penglaris. Kali ini kita akan mengupas tentang banyaknya isu-isu ataupun banyaknya rumor yang beredar tentang penggunaan celana dalam sebagai penglaris. Halayaknya masyarakat mengatakan banyak sekali orang-orang yang dagangnya laris, terutama dagangan makanan ya maaf ya, itu menggunakan penglaris celana dalam. Dari perjalanan Aki yang sudah Aki lakukan, perjalanan Aki yang sudah pernah Aki rasakan secara pribadi, Aki sudah pernah menemukan tentang hal yang berhubungan dengan penglaris celana jahit ataupun penglaris celana dalam. Dari Alkisah dulu, salah satu perjalanan Aki, pada saat Aki bersemedi di suatu kawasan ataupun di suatu tempat yang memang ada sesuatu yang barang ataupun pusaka yang sedang Aki inginkan. Di situ Aki bertemu dengan seseorang yang ternyata juga akan melakukan hal spiritual, padahal itu jauh dari keramaian, jauh dari masyarakat umum ataupun rumah-rumah warga. Kami sempat bertemu dan sempat berkenalan sebelum kami masuki kawasan tersebut pada hari yang sudah ditentukan. Ternyata hari itu hari keramat yang sama juga, Aki juga berkeinginan ke situ, dia juga berkeinginan ke situ. Ada perbincangan pendek di situ. Pak Joni, nah sudah namanya Pak Joni, bertemu dengan Aki, ya sih hello lah. Pak orang mana, dia bilang. Oh saya orang sini, jangan dari mana, dari sini, dia bilang. Keperluan apa Pak kesini? Aki menjawab, ya ingin menemukan ketenangan batin lah, sedikit ketenangan jiwa mungkin untuk menambah ataupun pengalaman dan wawasan saya. Pak Joni ini juga Aki tanya, dari mana Mas? Dari sini. Ada kepentingan apa kok samping sini? Ya ada sesuatu barang atau satu yang saya ambil. Oh ya udah sama-sama aja, tapi dengan hajat yang berbeda dan tempat yang ya sedikit bergeser kalau dia saya. Habis asar itu kami mencari tempat yang kami maksud masing-masing. Memasuki maghrib sudah di tempat atau di lokasi masing-masing, ya ternyata jaraknya nggak terlalu jauh lah, mungkin 1 kiloan lah, 1 kiloan antara Aki sama dia itu 1 kiloan. Dia juga tempat di situ. Singkat ceritanya, 1 hari 1 malam duduk di situ untuk ya mencari ketenangan. Kalau Aki sih mencari inspirasi atau wawasan Aki. Kalau dia mungkin ada yang dia cari. Singkat cerita 1 hari 1 malam kami di situ dan habis asar kami kembali lagi bertemu. Berarti semalam sampai asar lagi lah. Aki keluar dari situ, ternyata dia juga keluar berbarengan. Sambil dia membawa salah satu benda, entah itu apa, Aki juga kurang jelas, di dalam kresek yang sudah dikantongin plastik hitam, dimasukin lagi ke karung beras dan dia bawa keluar, ya agak berat. Sampai di situ kami istirahat
masih di sisi jalan, kami istirahat di situ, ya sambil lagi membakar membakar rokok ya, bercerita sambil ngobrol-ngobrol ringan. Dia menyatakan sama Ki dapat apa gitu. Saya jawab, saya nggak cari apa-apa Pak Joni, saya cuma mencari ketenangan dan juga mencari menambah wawasan spiritual saya. Ya alhamdulillah ada beberapa pesan yang bisa saya bawa. Pak Jenengan bawa apa? Kok pusakannya gede banget? Nah, Hakim bilang, oh ini Ki, jujur saja Ki ya, iya Pak Joni. Ternyata yang diambil Pak Joni ini ya apa ya, kayak kayu bertuah lah, kayu bertuah. Tapi pada intinya ternyata Pak Joni ini bukan bawa kayu itu yang dimaksud, itu cuma ya mungkin buat oleh-oleh cindera mata dia. Ternyata dia sedang melakukan ritual khusus, bukan maksud kayu tersebut ya, kayu yang dibawa dia itu ternyata buat cindera mata dari tempat ini gitu lah. Ternyata dia mengatakan, jujur saja Ki, saya itu ada keinginan apa sih Pak? Saya sedang laku untuk menglaris jualan saya. Menglaris jualan media apa Pak? Saya bilang. Setelah itu Pak Joni mengatakan, nantilah saya ceritakan Ki, mampir saja ke rumah gitu. Atau saya akan sowan ke Aki. Oh ya wis. Sampainya di situ saya bertukar nomor HP, juga saya bertukar alamat dengan beliau. Akhirnya kami pulang masing-masing. Dan pada suatu hari Aki juga kaget. Pak Joni bertandang ke rumah setelah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Walaupun kadang-kadang ya si hello dia WA ataupun dia telepon Aki. Dia pada saat itu sorenya telepon Aki, Ki, rumahnya jenengan masih di sini. Oh iya masih, gimana? Saya mau sowan boleh nggak Ki? Boleh silakan, gimana Pak Joni? Monggo ke rumah saja. Sore dia telepon, ternyata malamnya dia ke rumah. Malamnya dia ke rumah dengan wajah muram, dengan kondisi yang kelihatannya dia pusing. Dia itu mau curhat kayaknya malu, nggak ngomong ya dipendam. Akhirnya dia cerita sama Aki sambil Aki pancing-pancing, gimana kabarnya Pak Joni? Baik Ki. Gimana kok lama banget baru ketemu, ada kepentingan apa soal gubuk saya? Di situ juga pas di situ ada beberapa tamu Aki pas dia datang. Ya nanti ya Ki sambil ngopi dulu ya bilang. Aki kan sukanya ngerokok dulu sama ngopi gitu kan. Kopi di situ sama Aki cerita panjang lebar tentang apa usahanya gimana gini ya udahlah. Setelah tamu Aki pergi misal jam 9 setengah 10 malam lah, Pak Joni baru cerita, Ki ingat dulu kita ketemu pas di kawasan itu kan. Ya ingat gimana Pak Joni? Dia mengatakan, jujur saja Ki, sebenarnya saya sedang ritual. Iya saya tahu pasti ke situ ritual apa. Kan jenengan juga bawa sesuatu situ yang akar kayu gede itu di dalam plastik. Oh kalau akar itu cuma cindera mata Ki, karena saya ingin punya kenang-kenangan di tempat itu. Oh iya. Lalu Pak Joni ini apa yang sedang diritualkan di sana? Pak Joni mengatakan, jujur saja saya mencari penglaris buat dagangan saya kan dagang makanan Ki. Oh gitu, kok bisa nyari penglaris ke situ? Iya Ki, saya di PHK dan pekerjaan saya dulu, maaf nih Ki ya cerita. Oh ya mau Pak Joni? Aki bilang gitu, saya di PHK Ki, alhasil saya jualan Ki di rumah sama istri sebulan, lakunya jarang-jarang, bulan kedua lebih jarang-jarang lagi, bulan ketiga sampai kembali modal saja saya sama istri bingung Ki. Alhasil dari situ istri saya banyak dengar rumor sana sini tiap malam itu ngomong sama aku Ki,
Ngomong gimana Pak Joni ya gitu. Dia mengatakan itu kalau istrinya tiap malam itu ngomong, Pak, Bu Yao cari penglaris buat dagangan kita Pak. Masa buat nutup modal aja nggak nyampe. Bahkan jangankan hasil, modal saja nggak ketutup gitu bilang istri Pak Joni. Dan saya ngapain Bu? Gitu. Istri Pak Joni tersebut ngotot tetap cari penglaris Pak, nggak tahu cara gimana tuh, lu datangin orang itu, mbak itu, kata teman-teman kita pedagang itu ke orang itu, dia bilang. Oh gitu ya Pak Joni, saya jawab. Nah, terus gimana Pak Joni ceritanya? Sambil duduk dulu Aki ya. Akhirnya saya kesana Ki, nurut sama istri, karena ya kesalahan istri, dimarahin gitu ngomel, nggak tahan juga Ki, ekonomi saya juga morat marit waktu itu. Saya ketemu sama orang itu, alhasil saya dikasih wawasan Ki, wawasan apa? Pada hari itu dia menerangkan kalau jenengan dagangnya makanan, cocoknya pakai ini gitu bilang. Pakai ini gimana Mbak? Apa gitu. Dari orang tersebut ternyata Pak Joni diberi suatu arahan ataupun suatu ya tuntunan buat dia untuk mencari penglaris yang berbentuk penglaris celana dalam. Akhirnya sempat ya ketawa juga, kaget juga, penglaris celana dalam gimana Pak Joni, saya bilang. Ya katanya celana dalam buat penglaris Ki, buat sarana saya laris dagangan saya. Terus pas dengan ketemu saya itu gimana? Pas saya ketemu Aki itu malam terakhir saya melakukan ritual saya, ritualnya. Oh diritualkan juga Pak Joni, Pak Joni. Iya Ki. Dari Bapak itu mengatakan celana dalam ini jangan dilepas, jangan beli yang baru dipakai, jangan dilepas kecuali pada saat di kamar mandi, baik buang air ataupun mandi, celana itu jangan sampai basah celana dalam tersebut. Dan ternyata sahabat Eksa semua ya, ternyata Pak Joni itu melakukannya dengan benar. Dia beli yang baru di hari tertentu, dia pakai, dia ke dukunnya tersebut, dikasih ubur rampe, dikasih mantra-mantra gini, dikasih untuk dia setiap malam dibacakan mantranya, dia bacakan secara rutin, ubur rampenya juga ada ini. Dan ternyata pada saat ketemu Aki itu Pak Joni di hari terakhir dia melakukan ritual tersebut, yaitu dia ritual mati geni di suatu tempat yang keramat tadi yang disebutkan sama dukunnya. Alhasil gimana Pak Joni? Yaitu Ki, ini yang mau saya tanyakan sama Ki. Nah, setelah saya menggunakan itu Ki, sudah selesai, pas ketemu Aki terakhir itu nggak pulang ke rumah saya Ki, saya langsung ke bapak itu. Nah dari situ sudah tak kasihkan, tak kembalikan, ternyata dijamin-jamin lagi sama dia Ki. Habis itu disuruh bawa pulang. Nah terus gimana? Ya setelah sampai di rumah Ki, saya kan jualnya makanan Ki, apalagi terutama makanan yang berkuah Ki. Iya terus penggunaannya gimana? Celana dalam tersebut sama Pak Joni ternyata itu digunakan sebagai air rendaman di makanannya tersebut. Ditaruh yang paling bawah, kalau memang dia punya makanan berkuah, ya paling kuah yang bawah. Kalau dia jualannya yang tidak berkuah, ya pasti yang paling bawah. Ditaruh di situ. Alhasil rame kata Pak Joni. Rame terus Ki, alhamdulillah saat itu. Saya bisa beli ini, beli itu, bertahun-tahun saya bisa. Ya terus kalau Pak Joni rame, kenapa punya pikiran pusing? Kok curhat sama Aki pusing, gini bingung gimana? Ternyata Pak Joni sedang mengalami efek. Efeknya tadi, keluarganya sering sakit-sakitan, hartanya mudah hilang, dia dapat 1.000 hari ini habis 1.000, dapat 2.000 ya habis 2.000. Tidak seperti pada masa-masa pertama. Dari situ akan menjelaskan
sesuatu benda yang digunakan sebagai penglaris itu pasti ada efeknya Pak Joni. Penglaris sebenarnya adalah keran rezeki ataupun itu rezeki yang sudah dikasih punya hidup, itu minimal panjenengan untuk memperlancar keran rezeki tersebut itu dengan doa, dengan tawakal dan ikhtiar. Itu jawaban Aki ke Pak Joni. Pak Joni pun pada saat itu ketemu Aki itu mau menangis gitu loh. Mukanya itu mimik menangis. Iya Ki, saya salah menggunakan penglaris, ternyata saya uang banyak, dagangan saya laris, tapi buat berobat istri, kadang berobat anak, kadang saya sendiri sakit. Aki menjawab di situ, Pak Joni, benda yang digunakan penglaris itu berkekuatan atau berkodam, yaitu jin pembantu ataupun ada makhluk gaib yang diperbantukan di situ karena dengan jalan nyarat, yaitu nyarat itu sesuatu syarat yang dipersembahkan untuk dijadikan bahan penglaris tadi. Aki mengupas di situ, kalau celana dalam yang digunakan sebagai penglaris itu sudah dioper-rape, sudah diikhtiarkan ataupun ditularkan secara khusus, itu sudah berhodam jin. Jin tersebut akan membantu pedagang tersebut. Bila mana orang makan di situ, itu perasaannya pengen beli ke situ terus. Rasanya enak katanya, padahal biasa-biasa aja. Orangnya pengen kembali ke situ terus, yang nggak mampir pengen mampir. Itu karena ada khodam jin pembantu yang memanggil dari tadi pelanggan sama dibuat nyaman, terasa enak. Tapi sebenarnya itu adalah bantuan dari jin. Beda dengan penglaris yang digunakan dengan doa ataupun saran-saran tersendiri yang sesuai dengan syariat yang benar. Sesuatu hal yang digunakan oleh jin pasti ada imbal baliknya seperti yang dibahas kemarin. Jangan pernah menggunakan penglaris ataupun suatu benda yang digunakan untuk dijadikan sarana kita menggali rezeki. Rezeki itu bisa digali dengan ikhtiar dan doa. Aki mengatakan dengan Joni, dengan Pak Joni, Aki mengatakan banyaklah doamu, kuatkanlah ibadahmu, diperenak rasa makananmu, dipermudah marketingmu seperti apa, penyajianmu seperti apa, tempatmu seperti apa, itu yang akan membuat orang menarik, bukan dengan seperti itu. Karena pada haknya rezeki itu hanya punya Gustinya, hanya punya Gusti Allah yang bisa memberi rezeki. Bukan dengan bantuan-bantuan dukun seperti itu, bukan dengan bantuan makhluk-makhluk seperti itu ataupun sarana-sarana dalam yang tadi Pak Joni bilang. Itu kan menjijikan Pak Joni, saya bilang. Kalau Pak Joni sendiri makan dikasih celana dalam, gimana dalamnya? Itu kan hal yang menjijikan, nggak boleh. Alhasil Pak Joni menyesali perbuatannya dan tidak mau lagi menggunakan celana dalam itu sebagai penglaris. Ki, saya minta doanya, kalau ada saya minta beberapa doa tua yang digunakan untuk bisa meraih rezeki. Aku coba menjawab, Bismillah Pak Joni, pasti saya doakan biar jenengan rezekinya lancar, sehat, banyak rezeki dan dikasih kebahagiaan. Ya nantilah pertanyaan ke rumah lagi untuk beberapa doa yang bisa buat memperlancar rezeki. Sampai di situ Pak Joni pulang dan Hakim menyimpulkan halayaknya rezeki itu hanya Gusti Allah. Tidak ada yang bisa lagi merubah ataupun memberikan rezeki selain Gusti Allah, namun didasari dengan usaha kita, doa kita, dan ibadah kita. Selalu berbuat baik kepada orang lain, menjaga ibadah kita, menjaga hubungan kita dengan Gusti Allah yang dengan baik, maka kita akan baik juga hidup. Cukup sekian kupasan dari saya Kitantra dalam mengupas misteri penglaris celana dalam. Nanti di kesempatan berikutnya Aki akan mengupas tentang susuk alami ataupun susuk yang non alami yang bisa buat menambah karismatik. Itu saja dari saya Kitantra atau di channel Exam Tantra mengupas misteri ataupun rumor yang berada di masyarakat menjadi lebih jelas.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kemuliaan dan kebahagiaan. Rahayu.